Khususnya kita doakan Ibu Hajah Anud Sudinta. Semoga Allah angkat penyakitnya, Allah kembalikan kesehatannya, sehingga dapat kembali aktif sebagaimana sedia kala. Menghantarkan doa itu, marilah kita bacakan Ummul Quran, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Fattahu ya Alim. Iftah abwaba qulubina binuri ma'rifatik. Wa akhrij alaina min zulumatil jahli wal wahmi ila nuril fahmi wal ilmi. Waftah alaina abwaba ilmika kama fatahtaha ala anbiya'ika wa ulama'ika al-mutaqaddimin al-mutaakhirin. Wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa sallim ahlana wa auladana wa dzurriyyatana wa sallim jama'atana wa la siyama jama'ah minhajul muslim min afatid dunya wal akhirah wa la taslub waqtan naza' imanana wa la tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna warzuqna khairai dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka shifaan ajilan wa sihhatan tamman lana wala siyama Ibu Hajah Anud Sudinta. Isfi'na ya syafi, isfi'ha ya syafi, isfi'hum ya syafi. Anta syafi la shifa'a illa shifa'uka ya Allah. Shifa'an la yughadiru saqaman. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Masyarul muslimin wal muslimat rahimakumullah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Pagi ini kita bersyukur dengan rahmat Allah dapat kembali hadir bermuajahah di Masjid Al-Jihad bin Hajjul Muslim ini. Untuk itu saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi pada Bapak dan Ibu yang telah memilih hadir di Minhajul Muslim pagi ini. Saya doakan semua yang hadir beserta keluarga masuk surga. Badannya sehat, umurnya panjang, imannya kuat, ibadahnya giat, rezekinya luas, hidupnya berkah, keluarganya sakinah, bisa husnul khotimah. Pagi ini kita akan melanjutkan kajian kitab Mukhtarul Hadits Nabawiyah. Halaman 32. Baris ketiga dari atas. Ya, silakan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Idza du'iya ahadukum ilal walimati falyatiha. Rawahul Bukhari wa Muslim. Idza dakhala ahadukum al-masjida falyarka' rak'ataini qabla ay yajlisa. Rawahu al-jama'atu. Idza dakhala syahru ramadhana futihat abwabus samai wa ghulliqat abwabu jahannama wa sulsilati asyayatinu. Rawahu asy-syaikhani. Idza ra'a ahadukumu ar-ru'ya yakrahuha
falyabsuq an yasarihi salasan wal yasta'id billahi minasyaitani salasan wal yatahawwal an janbihi alladhi kana alaihi rawahu muslimun an jabirin idza ra'a ahadukumu ar-ru'ya yuhibbuha fa innama hiya minallahi falyahmadillaha 'alaiha wal yuhaddits biha wa idza ra'a ghaira dzalika mimma yakrahuhu fa innama hiya minasyaitani falyasta'idz billahi wa la yadhkurha li ahadin fa innaha la tadurruhu rawahul Bukhari an Abi Sa'idin idza ra'aitum amudan ahmara min kibali al-masyriqi fi syahri ramadana fadakhiru ta'ama sanatikum fa innaha sanatu ju'in rawahu at-Tabrani idza ra'a ahadukum janazatan in lam yakun masyian ma'aha falyakum hatta yukhallifaha aw tukhallifahu aw tuda'a min qabli an tukhallifahu rawahul Bukhari wa Muslim Ya. idza ra'a ahadukum imra'atan hasna'a fa'ajabathu falyati ahlahu fa inna al-bud'a wahidun wa ma'aha mislul ladzi ma'aha rawahu al-Khatibu Ya. an Umar. Ya. Bapak Ibu dimuliakan Allah, apa maknanya? Seperti apa pahamnya? Bagaimana maksudnya kita kaji pagi ini. Hadis yang pertama, Rasulullah bersabda, "Idza du'ya," apabila seseorang di antara kalian diundang, "Idza du'ya hadukum ilal walimah," untuk suatu walimah. Walimah itu banyak. Walimah itu resepsi. Ada walimatul urus, walimah resepsi perkawinan. Ada walimatul khitan. Ada walimah dalam rangka khitanan. Ada walimatul tasmiyah. Ada walimah dalam rangka pemberian nama. Walimah-walimah ini diselenggarakan oleh saudara-saudara kita. Nah, kalau kita diundang, katanya, selama kita tidak punya alangan, falyatiha, hendaklah ia memenuhinya. Berdasarkan hadis Bukhari Muslim ini, maka mengunjungi atau mendatangi walimah atau resepsi pernikahan atau resepsi yang lain itu dianjurkan. Tetapi ada ulama menyebutkan bahwa
keharusan hadir ke walimatul urus itu menjadi batal apabila ada sebab penghalang. Antara lain, apabila ada maksiat. Misalnya ada mabuk-mabuk, ada joget-joget, ada maksiat di situ, ada dansa-dansi, maka ketika kita diundang seperti itu, kita tidak datang nggak dosa. Gitu kan? Jadi gimana dong datangnya? Datang aja waktu walimatul akad. Jadi waktu akad nikah. Nah, kalau itu lebih aman. Karena biasa akad nikah itu dari awal sampai akhir umumnya berisi hal-hal yang bersifat keagamaan, ritual gitu. Hijab kabul, ada walinya, ada saksinya, ada pengantin laki-laki atau perempuan-perempuan. Bisa tangkap? Yang minggu lalu nanya tuh, bagaimana kalau diundangnya di gereja? Kan ada tanya gitu kan. Nah, kalau diundangnya di gereja, kita boleh kita hadir ke rumahnya aja, ke rumah si pengantin itu. Kenapa? Karena kalau masuk ke dalam gerejanya akan menimbul masalah. Gitu ya. Dulu Sayyidina Umar waktu melangsungkan dakwah sampai ke Eropa sana, dipersilakan sholat di dalam gereja. Gitu. Sayyidina Umar menolak sholat di dalam gereja karena akan diikuti oleh umat setelah itu. Terus Sayyidina Umar minta ruangan di luar gereja untuk sholat. Berdasarkan alasan itu, maka kalau kita diundang untuk datang ke gereja, mengikuti resepsi pernikahan orang, maka kita dengan sangat bijaksana menjawab dengan baik, ya berterima kasih diundang, tapi tidak bisa hadir. Bisa tanggap? Ya. Kecuali kalau menyelenggarakannya di halaman. Kan ada gereja, ada halamannya kan. Nah, halamannya itu bukan ruang ritual, bukan ruang ibadah, bukan ruang ya tempat melakukan pengabdi atau apa namanya bahasa mereka kebaktian. Nah, kalau di halaman itu bagian dari seremonial ya. Tradisi kalau ada orang nikah dibikin. Kalau di luar di halaman para ulama mengatakan tidak terlarang selama cara dan isinya tidak melanggar akidah syariah. Jelas? Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis Bukhari Muslim. Jadi yang pertama itu. Yang kedua sekarang. Idza dakhala ahadukumul masjidah. Apabila salah seorang di antara kamu masuk ke dalam masjid. Apa itu masjid? Masjid adalah kawasan yang setiap hari digunakan untuk sujud. Ini misalnya nih, ini kawasan ini dipakai buat sujud, ini masjid namanya. Di atas dipakai buat sujud masjid. Tapi di halaman situ tidak pernah dipakai sujud, kalaupun dipakai kalau Idul Fitri, itu setahun sekali. Itu bukan masjid. Jadi kalau kamu masuk ke dalam masjid, katanya, kawasan yang biasa digunakan untuk sujud, faliyar ka'rok'atain. Maka hendaklah ia mengerjakan sholat 2 rakaat. Kedengeran? Sholat sunnah tahiyatul masjid. Bacanya gimana? Setelah Fatihah, Al-Kafirun. Gampang kan? Rekat kedua adalah setelah Fatihah surat Al-Ikhlas. Kemudian duduk, setelah salam, kanan salam kiri, bagus berniat. Niat itikaf. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid madumtu lillahi ta'ala. Bisa? Ada yang bisa, ada yang manggut, ada yang godek. Kita baca sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid
ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjidi ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Apa artinya nawaitu? Saya berniat an a'takifa, untuk itikaf. Apa itu itikaf? Melazimkan duduk di masjid, katanya. Ya. Madum tufi, selama saya berada di dalamnya, katanya. Lillahi ta'ala, karena Allah. Jadi kalau ibu sudah selesai sholat tahiyatul masjid, kemudian niat itikaf, dari mulai niat sampai nanti pulang, dihitung ibadah semua tuh. Biar sambil merem juga ibadah. Karena udah niat itikaf itu. Jadi mahal. Diderbut itu. Gimana kalau nggak hafal? Kan begitu. Saya niat itikaf karena engkau ya Allah. Jelas? Itikaf ada dua macam. Ada itikaf yang full itikaf, penuh. Itikaf penuh. Dari mulai datang sampai nanti 10 hari baru pulang. Biasanya itikaf itu dilakukan Nabi di bulan Ramadan yang akhir. Tanggal 20, 21 sampai akhir Ramadan. Itu itikaf penuh. Nabi nggak pulang-pulang. Ya. Terus gimana sahurnya? Diantarin sama Siti Aisyah. Bagaimana bukanya juga dianterin. Karena rumah Nabi dengan masjid sebelah-sebelah. Nabi dianterin makanan. Jelas? Terus, bagaimana kalau saya sedang ngajar? Terus tiba-tiba ada bapak atau ibu masuk ke masjid. Kalau ngikutin hadis ini kan mesti sholat dulu. Ya kan? Ada ulama menyebutkan bahwa duduk aja langsung. Gitu. Tidak perlu sholat sunnah tahiyatul masjid. Tapi ketika duduk, membaca tasbih. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ada ulama itu mengatakan membaca tasbih itu sebagai ganti atau substitusi dari sholat sunnah tahiyatul masjid. Kedengeran? Kalau Bapak nih hari Jumat tuh, masuk ke masjid, khotib lagi bicara. Ada nggak? Khotib lagi bicara. Kalau ngikutin hadis ini, datang sholat dulu 2 rakaat. Kalau Imam Syafi'i, sholatnya 2 rakaat yang ringkas. Ringkas, cepat, tidak perlu bertele-tele. Takbir, baca Fatihah, ruku, i'tidal, sujud, terus sampai salam. Nggak usah panjang-panjang. Udah selesai sholat 2 rakaat, nggak usah salaman. Kedengeran nggak? Ini salaman sekelilingnya. Kesian, ini ngeganggu. Orang sedang khusyuk ngedengerin khutbah, tiba-tiba terganggu oleh, nggak usah. Duduk langsung dengerin khutbah. Itu pendapat umumnya mazhab Syafi'i. Kalau mazhab yang lain mengatakan, karena khutbah itu wajib, maka yang sunnah dikalahkan. Datang langsung dengerin aja khutbah. Pendapat Imam Syafi'i mengatakan, Nabi pernah lagi khutbah, tiba-tiba ada orang datang langsung duduk. Ditegur sama dia, sholli rakaatain khafifatain. Salat 2 rakaat yang ringan, yang ringkas. Gitu. Kan ada hadis itu, maka bagus sholat aja 2 rakaat, ringkas, cepat, salam, dengerin khutbah. Jelas? Sekarang hadis ketiga. Jadi ada 2 ya. Sudah. Faedah. Nah, kalau dalam kitab Fathul Bari itu ada faedahnya. Faedah hadis. Hadis itu ada faedahnya. 1, wajib memenuhi undangan resepsi selama tidak ada uzur
Uzur itu alangan. Nah, yang kedua, sunnah sholat tahiyatul masjid setiap kali masuk masjid. Sunnah tuh. Kalau tadi wajib nih. Paham? Dengan catatan tadi. Kalau sudah ada kajian, bisa langsung duduk diganti dengan tasbih. Sekarang yang ketiga hadisnya. Idza dakhala ahadukumul masjidah, katanya. Apabila salah seorang di antara kamu masuk ke dalam masjid, masjid itu bahasa hadis untuk mengatakan tempat sujud. Apa aja kalau dipakai buat tempat sujud dan masjid namanya. Al-Masjidil Aqsa, tempat sujud yang paling jauh jaraknya dari Masjidil Haram. Masjid juga. Meskipun waktu itu belum seperti sekarang bangunannya. Faliyar ka'raqatain, maka hendaklah ia mengerjakan sholat 2 rakaat. Faliyarka itu fi'il amr, kata kerja perintah. Kok perintah? Iya, karena dalam ilmu usul fiqih, gaya bahasa seperti ini, kata kerja perintah yang hukumnya nadab sunnah. Jadi, ya, fi'lu amrin ala sabili nadab. Kata kerja perintah, tapi berhukum sunnah. Ada kata kerja perintah yang hukumnya wajib. Aqimus shalah, ada kan? Wa atuz zakah, warka'u ma'arraqin. Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, rukuklah bersama orang yang rukuk. Ulama ahli usul fikih mengatakan ini perintah salat, perintah zakat, perintah untuk bergaul dengan orang yang soleh. Kalau yang ini sunnah. Jadi tidak setiap perintah itu harus wajib. Tapi ada yang sunnah. Seperti ini contohnya. Qobla ayajlisa, sebelum ia duduk. Jadi masuk masjid sebelum duduk, bagus sholat 2 rakaat. Jelas? Hukumnya sunnah tuh tadi nomor 2. Jadi hadis ketiga dengan hadis kedua punya kaitan yang sama karena isinya sama, cuman redaksinya beda. Ya, kalau yang pertama tadi hadis Bukhari Muslim, kalau yang kedua hadis rawahul jamaah, jamaah para ahli hadis. Paham ya? Yang keempat sekarang. Idza dakhala syahrul Ramadan. Apabila tiba bulan Ramadan. Apabila masuk bulan Ramadan. Pertanyaannya, dari mana kita bisa tahu sudah masuk bulan Ramadan? Satu, berdasarkan kesaksian. Jadi ada orang menyaksikan bulan sudah nampak. Tuh. Setelah Sa'ban selesai, bulan sudah nampak. Nah, kesaksian orang itu kemudian jadikan dasar untuk menetapkan sudah masuk bulan Ramadan. Kedengeran? Terus bagaimana yang paling pas ya untuk bisa menentukan sudah masuk Ramadan atau belum? Nah, ada 2 metode yang dipakai. Metode pertama, metode ru'yah. Kata Nabi, sumu li ru'yatih wa aftiru li ru'yatih. Fa'inhum ahadukum, puasalah kamu katanya dengan lebih dahulu melihat bulan. Wa aftiru, berbukalah kamu, lebaranlah kamu dengan lebih dahulu melihat bulan. Berdasarkan hadis ini, menentukan tanggal 1 Ramadan dan tanggal 1 Syawal itu berdasarkan ru'yatul hilal. Kedengaran? Berdasarkan observasi bulan. Dengan mengamati bulan itu, maka disimpulkanlah sudah masuk 1 Ramadan. Kedengaran? Tapi kata Nabi, fa'in gum ahadukum, apabila kamu ketika mengobservasi bulan
melihat bulan itu, bulan tertutup oleh awan, karena mendung atau karena musim hujan. Nah, Rasulullah mengatakan, sempurnakanlah jumlah bilangan Sya'ban, talathina yauman, 30 hari. Maka hari setelah Sya'ban penuh sempurna itu tanggal 1 Ramadan. Kedengeran? Jadi berdasarkan hadis ini, menentukan kapan tanggal 1 Ramadan berdasarkan ru'yah. Memang ada berdasarkan hisab, perhitungan, dihitung. Ya, dihitung, disimpulkan tanggal 1 Ramadan jatuh bersamaan dengan 1 Maret misalnya. Itu hisab itu. Kedengeran? Dari dua model ini, yang satu ru'yat, yang satu hisab, mestinya nalar yang sehat, yang ideal, hasil pengamatan bulan didukung oleh hisab. Gitu. Kedengeran? Hasil ru'yah ini dibenarkan oleh hasil perhitungan. Itu yang paling ideal. Untuk bisa melakukan ru'yat itu cuma negara. Kedengeran nggak? Di belakang ngegerbeng aja noh. Ntar kalau ada yang ngegerbeng-gerbeng, ntar yang mau kusuk belajar terganggu. Ya, sebaiknya kita lebih toleran, lebih menghargai. Gitu. Menghargai apa? Menghargai orang lain yang sama-sama mau ngaji. Kalau kita punya keperluan ngomong, seperlunya dan sesingkat-singkatnya. Kalau perlu, nanti aja ngomongin luar. Kedengeran nggak? Jangan ngobrol. Habis ngaji kita makan soto. Sono anak sotonya no. Katanya. Enggak, gado-gado aja. Gitu. Ngomongin gado-gado di majelis taklim. Kedengeran? Itu ntar bisa tuh. Kedengeran nggak tuh? Jadi kesian menghargai orang gitu. Baik. Tadi ayatnya dibaca kan? Tuh. Kalau kita datang ke majelis, duduklah, dan kalau bareng baru datang, kasih duduk. Gitu. Faliwas ya, kasih tempat duduk. Gitu. Tadi kan dibaca suratnya. Al-Mujadalah. Baik, kita lanjut lagi. Eh, yang bisa melakukan ru'yat itu mereka yang punya kelengkapan syarat. Apa syaratnya? Mesti punya teleskop. Itu. Mesti punya tenaga ahlinya. Mesti punya operator yang bisa menggunakan teleskop itu. Gitu. Mesti punya orang yang ahli menghitung ilmu falak itu. Gitu. Nah yang biasa punya alat gitu, perangkat-perangkat gitu, negara. Diam aja. Kita nggak punya teleskop, nggak punya bor-bor teleskop. Gitu. Satu. Yang kedua yang mesti punya gitu, dan bukan cuma satu tempat, mesti banyak tempatnya. Tempat pengamatan di Sumatera misalnya, di Jawa, di Kalimantan, Sulawesi, nah, diputuskan. Yang punya kelengkapan syarat seperti itu biasanya negara. Dia bisa nyuruh perangkatnya gitu. Ke negara siapa? Kementerian Agama, ya kan? Karena Kementerian Agama punya perangkat sampai ke daerah, nah dia bisa tuh menyediakan itu. Mereka dilatih dengan sangat baik, punya kemampuan yang bagus di bidang ilmu falak, dan bisa mengoperasikan teleskop dengan baik. Gitu. Hasilnya dilaporin. Pulau Jawa melaporkan begini kondisinya. Sumatera pengamatannya bisa laporin. Sulawesi udah laporan laporan yang masuk dari daerah itu kemudian dianalisa gitu oleh tenaga ahli, biasanya dari Batan gitu. Nah, setelah hasil analisa itu disampaikan, diberikan opsi. Opsinya begini, pilihannya ini gitu. Kesimpulannya,
1 Ramadan jatuh bersama dengan tanggal sekian bulan Masehi. Diumumkan secara publik terbuka. Nah, berdasarkan alasan itu kita ngikut itu. Kedengeran nggak? Kenapa itu? Katanya gitu. Karena ada hadis alaikum bisawadil a'zam. Hendaklah kamu mengikuti yang paling banyak. Gitu. Kedengeran? Yang paling banyak yang itu. Gitu. Kalau di masyarakat sudah ada ancer-ancer tanggal 1 Ramadan jatuh tanggal sekian, itu hasil hisab. Idealnya hasil ru'yat dibenarkan oleh hisab. Paling bagus, klop. Kalau nggak bisa, tidak klop, yang dipegang yang ini dong. Yang ru'yat itu. Paham? Baik. Jadi apabila sudah datang waktu bulan Ramadan, apa katanya kata Rasulullah? Futihat abwabus sama, maka dibuka pintu-pintu langit. Gimana maksudnya? Ketika sudah masuk bulan Ramadan, maka pintu-pintu langit dibuka. Artinya peluang untuk dikabulkan doa besar. Bedanya gimana? Kalau bulan biasa, waktu dikabulkan doa itu ada waktu tertentu. Misalnya sepertiga malam terakhir, dari jam 2 sampai jam 4.30 misalnya. Itu mustajab. Antara dua khutbah, khutbah pertama, khutbah kedua, khotibnya duduk, itu mustajab. Antara adzan dengan qomat, itu mustajab. Kedengeran? Tapi bulan Ramadan, seluruh bulan. Begitu masuk tanggal 1 sampai akhir Ramadan, siang malam mustajab. Maknanya apa? Kalau masuk bulan Ramadan, di samping kita puasa, sholat, baca Quran, sedekah, bagus banyak doa. Yang amin cuma 2 orang. Kenapa doa? Karena manusia itu banyak kebutuhannya. Doa itu permohonan. Tiap hari kebutuhan manusia nggak pernah berhenti, nambah lagi, ada aja. Mungkin orang minhajul uang nggak masalah uang, mungkin nggak masalah, ya kan? Kalau uang nggak masalah, kesehatan nih ada aja, bener nggak? Tambah umur ada aja, gula darah ada nggak ya? Kolesterol, asam urat, asam lambung, ada nggak begitu? Ada aja. Gitu. Ya, karena kita dihadapkan dengan masalah, sebetulnya kalau orang dihadapkan masalah, kita mesti bersyukur pada Allah. Kita mau dibikin cerdas. Gitu. Kalau orang nggak dikasih masalah, nggak cerdas-cerdas ya, nggak punya tantangan. Dengan ada masalah, dia cari solusinya. Salah satu solusinya adalah berdoa. Kedengeran? Jadi, kalau yang ketiga nih sekarang. Amal di bulan Ramadan. Selain puasa ya, selain puasa, sholat, itu tilawah, ini apa itu? Doa. Silakan siang malam. Bagus banget tuh. Ada Nabi pernah ditanya, ya Rasulullah, ayu doa asma katanya. Kapan doa sangat diperhatikan Allah, gitu, sangat didengar oleh Allah, gitu kata sahabat. Kata Nabi, sulusul lail al-akhir, sepertiga malam yang akhir. Katanya. Tanya lagi, kapan itu yang ya Rasul sepertiga malam yang akhir? Waktu sahur, waktu sahur. Jadi waktu sahur itu waktu yang mustajab. Tuh makanya orang disuruh bangun kalau sahur. Kedengeran ya? Suara saya emang sember.
habis ngomong banyak tadi ya di Kemendiknas gitu. Ya, jadi maafin aja deh ya kalau suaranya kurang nyaman. Gue gak demen gurunya ngomongnya sember. Gue ngobrol aja dah kata gitu. Ya, paling sebenarnya kelar nih. Betul nggak ya? Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bagus baca doa tuh. Kapan tadi sepertiga malam terakhir? Ditanya lagi, kapan persisnya sepertiga malam yang terakhir? Waktu sahur, waktu sahur. Makanya waktu sahur tuh waktu yang paling penting, mustajab. Karena itu disuruh bangun. Tuh. Manfaatkan waktu sahur buat berdoa. Jadi sahur itu bukan sekedar makan. Mana buktinya? Nabi Muhammad kadang-kadang sahur cuman minum susu. Sahur udah. Tuh. Kalau ada kebetulan ada makanan, Nabi makan, ada dagingnya, ada tamisnya, ada buahnya. Nabi tuh, ada orang sahur 2,5 piring. Tanya, banyak amat sahur sampai 2,5 piring. Ya jatah makan siang saya makan sekarang. Terus kayak orang kayak orang takut lapar tuh namanya. Nggak perlu banyak-banyak gitu. Yang mahal tuh bukannya makannya. Makan itu cuman alat aja, sebab aja supaya bangun. Kenapa? Karena kalau pakai akal, waktu sahur itu waktu sebetulnya orang nggak butuh makan. Bener nggak? Bukan waktunya makan jam segitu. Suruh bangun supaya doa. Manfaatkan tuh untuk doa. Bagus. Makan, udah selesai makan baca doa. Bagus banget. Jelas? Silakan minta sehat, minta berkah, minta anak soleh, keluarga bahagia, gitu. Ya kan? Tuh, punya ya hidup yang nyaman, tentrem, gitu. Ya, itu aja. Kalau minta jangan lagi disebut angkanya. Ya Allah kasih modal 2T ya Allah. Allah bilang 2T. Bisa sih Allah ngasih. Cuman bisa nggak bawanya? Kedengeran nggak? Biasa pegang 2 juta, 2T. Singit. Jalannya miring. Ngajinya berhenti. Biasa ngaji nggak pernah ngaji sekarang. Kenapa? Duitnya banyak, triliunan. Baik. Yang kedua nih kata Nabi. Kalau datang bulan Ramadan, wa ghulliqat abwabu jahannam. Dan ditutup pintu neraka jahanam. Apa maksudnya? Hadis ini mesti dipahami. Kalau masuk bulan Ramadan, peluang masuk neraka kecil, ditutup. Gitu. Jadi peluang masuk neraka itu dipersempit. Jadi nggak mungkin masuk neraka. Kalau ada kalaunya, di bulan Ramadan kita mengisi Ramadan dengan puasa, dengan amal soleh. Puasa, amal soleh dan di bulan Ramadan menutup peluang masuk neraka jahanam. Gitu. Jelas? Jadi, gitu, ya. Kalau begitu, kalau masuk bulan Ramadan, banyakin amal soleh. Apa misalnya? Sodakoh. Ada hadisnya ada. Kata Nabi, Afdalus sodakoh sodakotun fi Ramadan. Seutama-utama sedekah itulah sedekah yang dikeluarkan di bulan Ramadan. Makanya ibu bapak lihat, kalau bulan Ramadan ada buka puasa bersama. Ada kan? Itu. Kalau kita buka puasa di Masjidil Haram di Mekah, ya Allah. Begitu masuk, makanan ngembrak. Banyak banget tuh. Makanan disediakan oleh pemerintah Saudi, yang disediakan oleh masjid, yang dibawa oleh jemaah. Jemaah juga kepengen sedekah dia. Tuh. Ada roti, ada kurma, ada yogurt, ada air zam-zam, buah, banyak. Gitu. Jadi
Makan di masjid aja udah kenyang. Seandainya di rumah nggak makan, di hotel nggak makan, masih kenyang. Karena orang kepengen sedekah. Maksud saya cerita begini, orang Tomang jangan kalah dengan orang Mekah. Tuh, kalau orang Mekah sedang senang sedekah, jangan kalah. Kita juga kirim makanan ke Al-Jihad. Aminnya dikit. Ibu ini bikin kolak 10 mangkok, 10 ringkok. Jangan dimakan semua. Kirim 4 ke masjid. Tuh, yang 6 makan. Bisa nggak? Bisa. Ya kan? Beli buah banyak gitu. Oh, saya dimakan semua. Separoh kirim ke masjid. Kenapa? Pahalanya gede. Besar. Membahagiakan orang. Siapa tuh? Boleh jadi pas maghrib ada orang yang tinggal di Bekasi lewat ke sini. Dia mau pulang ke Bekasi kejauhan. Nggak keburu. Mampir ke Minhajul. Nah, di Minhajul ada buka puasa. Seneng dia. Jelas? Itu maksudnya. Kadang-kadang bukan orang Bekasi. Orang RW 5 juga datang kemarin. Orang sini datang. Kedengeran? Bagus tuh Pak sedekah. Kita lanjut lagi. Terus katanya wasul silati syayatin dan dibelenggu setan-setan dengan rantai katanya. Gimana maksudnya? Emang selama ini nggak dirantai? Gini maksudnya. Kalau orang masuk bulan Ramadan, dia melaksanakan ibadah Ramadan dengan baik, puasa, taraweh, baca Quran, sedekah, gitu. Nah, orang seperti ini nggak bisa diganggu oleh syaitan. Gitu. Setan nggak mampu mengganggunya, seolah-olah terbelenggu dia. Gitu. Kenapa? Karena orang itu hebat. Gitu. Jelas? Jadi setan nggak mampu menguasai kita. Kalau begitu gimana? Mumpung bulan Ramadan belum datang, kita mesti punya obsesi nih. Ya, puasa berkualitas. Nah, apa tuh puasa yang berkualitas? Puasa yang memenuhi tuntunan syariah itu, ya. Puasa bukan cuma sekedar tidak makan tidak minum, itu ya Pak. Misalnya Imam Ghazali, nah, catatannya nih, aduh, saya sangat berbahagia kalau saya ngajar perangkat pendukungnya mendukung. Maksudnya spidolnya bagus. Masa spidolnya nggak kelihatan? Jadi mesti ada kepedulian, maaf ya. Catatannya nih Imam Ghazali. Uh, Imam Ghazali membagi ada klasifikasi. Uh, ada orang yang puasa awam, ya, siam puasa awam. Uh, gitu. Siapa tuh puasa awam? Puasa orang kebanyakan. Siapa? Seperti apa mereka? Mereka adalah orang yang ketika puasa sekedar tidak makan, tidak minum, tidak bersebadan. Nah, ini aja. Nah, dia cuma nggak makan, nggak minum, nggak bersebadan. Tapi mulutnya masih suka gosip. Emang nggak makan, nggak minum, nggak bersebadan. Tapi kalau nyuritain orang miring-miring. Sampai dicontohin nih begini nih orang ngomongnya.
Kata Nabi, kam min shaimin laisa lahu siyamun. Berapa banyak orang yang puasa, dia tidak mendapat pahala karena puasanya, ilal ju' wal atas, kecuali lapar dan haus. Ini. Jadi saya tidak merekomen yang ini. Ya, yang bagus, mumpung masih belum Ramadan, naik kelas. Gitu. Puasa orang solihin. Puasa khawas, saumul khawas. Siapa tuh puasa orang solihin? Puasa yang tidak cuma sekedar tidak makan, tidak minum, bersebadan, tapi juga menjaga anggota badan. Hifdzul jawarih. Hifdzul jawarih. Ya. Menjaga anggota badan dari berbuat maksiat. Dari maksiat. Gimana tuh maksudnya? Menjaga mata dari melihat yang nggak boleh. Kedengeran nggak? Jadi kalau lagi puasa, mata jangan jelalatan. Kedengeran nggak? Orang di Jakarta kan kalau pakai baju campur-campur. Ada yang tertutup, ada yang setengah terbuka, ada yang sengaja diablakin. Kalau lagi puasa, yang diablakin jangan lihat dah. Bagaimana kalau kadong? Melengos. Kedengeran nggak? Dialihkan. Godul basor katanya gitu. Jangan begitu lihat, ya beda di rumah nih. Ya, jadi rusak pahalanya. Kedengeran? Menjaga lisan. Hifdzul lisan anil ghibah. Jaga lisan dari ngomong yang nggak benar, dari bohong, dari gosip. Gitu. Ya. Menjaga telinga. Hifdzul ain. Hifdzul uzun. Ya, telinga dari mendengar yang nggak pantas. Gitu. Kedengeran nggak? Menjaga tangan dari megang menulis yang tidak boleh. Emang ada yang nulis nggak boleh? Ada. Belinya 5.000, tambahin 01. Diam aja. Beli 5.000 barangnya. Tambahin 01, 50.000. Nyolongnya berapa tuh? 45.000. Kalau 1 unit, kalau ribuan unit, duh, tangan, kaki, jaga kaki nih, tuh. Dari apa? Melangkah ke tempat maksiat. Kedengeran? Kalau lagi puasa, ya jangan ke tempat maksiat dong. Gitu. Udah tahu orang lagi main, lagi pada dangdut, nyamperin, ikut joget, nyawer, udah tambah gede dosanya. Menjaga perut. Nih. Menjaga perut dari apa? Dari yang syubhat. Malah kata Imam Ghazali, dari yang halal. Sedikit aja. Kalau halal, sedikit aja. Tuh. Misalnya buka nih, halal, sedikit aja. Nggak usah banyak-banyak. Kedengeran? Ini orang buka puasa, orang balas dendam. Makanan semeja dicobain semua tuh. Semua dicobain, ya Allah. Pas taraweh, ngap, ngap, aja kekenyangan. Yang begini nih, diajak tarawehnya berat. Nyender aja. Begitu imamnya, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Baru bangun, amin. Ya. Yang berat-berat, yang enteng-enteng. Yang berat imam. Imam kan mesti mikirin bacaan ayatnya tuh. Habis ini gitu-gitu. Bacaan ayatnya tuh rukunnya, rakaatnya. Ini kita tinggal amin dong masih pakai jaga perut. Gitu. Jaga di bawah perut.
Jadi ini jadi afdol. Sholatnya, puasanya jadi utama. Kalau yang ketiga, yang C, shaum khawasil khawas. Puasa superlatif. Ini paling tinggi nih. Ini puasanya Nabi, Rasul. Puasa yang ini, 1 detik lupa Allah, batal puasanya. 1 detik lupa berzikir, batal. Kita bermenit-menit lupa. Tuh, malah ada kan? Tuh, ngaburitan ngabuburit. Ada kan? Mau kemana, Bu? Ngabuburit. Tuh. Namanya ngabuburit kan lihat ngeliat ini, ngeliat macam-macam, semua dilihat. Kalau gitu baca Quran, zikir, gitu. Amin. Saya tidak merekomen yang ini. Paling enggak kelas kita nih besok Ramadan sini. Ini pindah dari sini, move on namanya. Amin. Ya Rabbal. Mesti gitu. Kalau nggak begitu nggak ada kemajuannya namanya. Sama aja Ramadan sama sekarang. Jangan marah. Hidup mesti berkualitas, mesti berubah. Kalau nggak berubah nggak maju namanya. Umur boleh nambah, tapi kualitas ibadah mesti makin meningkat. Amin ya Rabbal. Hadis riwayat Syekhon. Syekhon itu Bukhari Muslim. Cuman waktu udah habis ya. Nanti kita ketemu lagi dah. Alhamdulillah, Bapak dan Ibu, materi kita padat ya. Jadi adab kita bagaimana masuk masjid, adab kita kalau diundang, walimatu safar, walimatu urus, dan yang ketiga tadi menghadapi Ramadan. Ramadan yang berkualitas ya. Ramadan eh, cara adab, cara-cara Nabi. Kami persilakan masih ada ini dulu coba yang baru nih. Ya udah. Mic tadi mana? Mic di mana? Udah ke belakang dulu lah. Ah. Cek satu. Ya ini mic udah pegang. Bapak dulu Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ada 2 pertanyaan Pak Ustadz. Yang pertama, jika kita sedang safar atau perjalanan, Lagi safar. lagi perjalanan, kita pas waktu itu asar, misalkan waktunya udah mepet, apakah kita saat masuk masjid disarankan tetap tahiyatul masjid atau langsung saja sholat asarnya? Baik. Yang kedua, ini kita sudah masuk ke bulan Sya'ban, di mana di masyarakat kita sering diadakan setiap pertengahan itu nisfu Sya'ban diadakan kegiatan baca Yasin 3 kali, setelah itu berdoa. Apakah ada dasar hukumnya? Demikian. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pertanyaan pertama, kalau kita masuk ke masjid, di masjid orang sudah sholat. Sudah ada sholat, imamnya memimpin sholat, makmum kemudian memakmumkan dirinya pada imam. Kita baru datang. Apa yang mesti langkah yang kita lakukan? Apakah bergabung dengan jemaah yang sedang sholat atau sholat tahiyatul masjid? Gitu. Jawabannya gabung dengan orang yang sedang sholat berjamaah. Pertanyaan mana dasarnya? Gitu. Ya kan ada hadisnya. Kata Nabi, idza kabbara fakabbiru, wa idza raka'a farka'u, wa idza sajada fasjudu. Apabila imam takbir, takbirlah kamu, katanya gitu. Apabila imam ruku, rukulah kamu. Apabila imam sujud, sujudlah kamu, katanya gitu.
Berdasarkan alasan itu, kita kalau kita masuk ke masjid, orang sedang melaksanakan sholat berjamaah, maka kita ikutin apa yang sedang berlangsung. Kalau kita datang, imam sedang sujud, ikut sujud. Allahu Akbar terus sujud. Jelas? Bapak baru dihitung 1 rakaat apabila dapat rakaatnya dengan ruku. Idza adraka ruku, gitu. Faqad adraka rakaah. Apabila seseorang sholat mendapatkan rukunya imam dengan jemaah yang lain, Bapak dianggap telah dapat 1 rakaat. Gitu. Tapi kalau Bapak datang, imam lagi tasyahud awal, Bapak takbir ikut tasyahud awal, dihitung sedang berjamaah. Ikut berjamaah. Tapi tidak dihitung 1 rakaat. Akibatnya apa? Tambah aja kekurangannya. Jelas ya? Terus, bentar Bu. Di Indonesia itu banyak kita jumpai kalau malam pertengahan Sya'ban orang berkumpul kemudian melakukan ritual ibadah, baca doa, baca Yasin dan lain-lain. Pertanyaan, ada nggak rujukannya? Gitu. Berdasarkan hadis Nabi ada khamsul layalin. Ada 5 malam dalam 1 tahun. La turaddu fihinna da'wah. Tidak akan ditolak di 5 malam itu doanya seseorang. Jadi 5 malam yang mustajab. Kapan? 1. Awwalu lailatin min Rajab. Awal tanggal 1 Rajab. Kedengeran? 1 Rajab malamnya tuh baca doa situ. Yang kedua, Lailatul Idul Fitri, malam Idul Fitri. Yang ketiga, gitu ya. Lailatul Idul Adha, malam Idul Adha. Yang keempat, walailatul Jumu'ah, malam Jumat. Malam Jumat kapan tuh? Dari mulai maghrib, Kamis sampai subuh. Itu mustajab tuh Pak. Makanya orang dulu kalau malam Jumat, di masjid, di surau, di langgar, gitu, di musola ngapain? Zikir, doa, munajat. Kenapa kan menggunakan waktu itu untuk berdoa? Gitu. Kedengeran ya? Itu dia dimanfaatin. Ya. Sekarang kelihatan udah mulai erosi itu. Malam Minggu dengan malam Jumat nggak ada bedanya, sama aja. Makanya kurang berkah. Dulu asal malam Jumat sepi jalanan, sepi. Tuh, kemana orang? Ke musola, ke surau, ke langgar, ke masjid. Orang pada zikir, doa, munajat, baca Quran. Dan yang kelima, walailatul nisfi min Sya'ban, malam pertengahan bulan Sya'ban. Karena ada hadis itu, maka orang menyambut malam pertengahan Sya'ban dengan berdoa. Itu. Doanya bagaimana? Terserah, bagus. Misalnya, minta diberikan umur yang panjang. Gitu. Minta badan yang sehat. Minta iman yang kuat. Gitu. Bagus. Gitu. Nah, supaya doanya itu lebih mantap lagi dan tingkat dikabulkannya makin hebat, maka diselingi dengan baca Yasin. Emang ada dalilnya? Ada. Surat Yasin 5 quri'at lahu. Surat Yasin tergantung niat orang yang membacanya. Kalau niatnya baca kepengen diberikan umur panjang dalam taat dan ibadah, bagus dong. Udah selesai baca doa gitu. Baca Yasin lagi, baca doa lagi. Yasin lagi, doa lagi. Gitu. Kira-kira 3 kali baca Yasin, Isya deh. Kalau Isya berjamaah pulang. Kedengeran? Karena ada alasan itu, maka kita lihat. Di banyak tempat, orang kalau manis Sya'ban bikin acara kayak gitu. Terus, ada yang bawa air. Ada kan? Nggak apa-apa bawa air. Karena membaca Yasin 3 kali kan aus. Kalau aus diminum. Tuh. Dia bawa air supaya tidak ngerepotin pengurus masjid. Diam aja. Kan nggak ngerepotin pengurus masjid, jadi nggak mesti beli ini, nggak usah. Pada bawa sendiri. Gitu. Dan ternyata ada
ada profesor di Jepang yang mengatakan bahwa ini air nih, air. Air ini kalau dibacain doa atau dibacain Quran, dia molekulnya membentuk huruf Allah. Ini molekulnya nih, kalau udah ada penelitian itu, diteliti, dilihat, diperbesar, molekul Allah, Allah, Allah gitu. Saya pernah tuh sudah lama ya, tahun awal-awal dulu ya, tahun 90-an. Saya diminta menjelaskan tentang bagaimana puasa Ramadan menurut Rasulullah. Ada teman, dia doktor dari Prancis, lulusan Prancis, ahli mikrobiologi. Lulusan ITB, belajar S3 di Prancis, di Paris, pulang, dia diundang untuk menjelaskan. Nah, ketika kita sedang menjalankan, dia cerita bahwa air itu kalau dibacain doa, dibacain Quran, dia mengandung energi positif. Energi positif itu kalau diminum, itu akan mampu mendorong, ngelawan energi negatif yang ada di badan kita. Apa contohnya? Ada virusnya, ada penyakitnya. Kedengeran nggak? Makanya tidak heran kalau kemudian Bapak baca nanti kitab Sahih Muslim. Ini masih ngedengerin nggak nih? Jangan sampai saya ngomong sendirian nih. Lagian hujan di luar. Kalau saya mesti pulang karena masih ada lagi. Itu sebabnya masuk akal. Ada hadis Sahih Muslim. Ada beberapa orang sahabat itu pergi keluar kota. Sampai di pinggir kota Mekah, mereka ngadem, ngaso gitu. Berteduh di sebuah tempat, mereka istirahat, ada 6 orang. Tiba-tiba di antara mereka itu sedang ngaso gitu, tiba-tiba ada orang teriak-teriak, hal anta bin rokin? Ada nggak di antara kami yang bisa ngejampe? Gitu. Kata orang nih, yang teriak-teriak nih. Ada yang bisa jampe nggak? Ibu tahu jampe nggak? Mantra-mantra. Sirih putih, sirih kuning. Besi putih, besi kuning. Eyang nu aya di wetan, di kulon, diharap, dihandap. Biar dia ingat terus sama saya. Itu jampe-jampe namanya. Jampe-jampe, gara gede, gara lompat. Karena 6 orang sahabat ini nggak ada yang bisa ngejampe, diam semua. Nggak ada yang nyautin. Ngomong lagi tuh orang, ada yang bisa jampe nggak? Diam lagi. Kalau sudah 3 kali diulang, terus salah satu di antara 6 itu yang senior, namanya Abu Musa al-Asy'ari, ya ada apa katanya? Kenapa kok kamu teriak-teriak gitu katanya? Kamu kan sahabatnya Muhammad, pasti bisa dong menjampe gitu. Ya ada apa kata gitu. Ini kepala suku kami sedang sakit katanya. Sudah lama nggak bisa bangun, tergeletak gitu, nggak bisa bangun gitu. Kamu kan bacain dong katanya jampe gitu. Didorong oleh keinginan membantu orang yang sedang susah, ini Abu Musa al-Asy'ari jalan ke tempat orang itu, bersama orang itu, kemudian mengunjungi kepala sukunya, kepala suku yang sedang sakit. Benar, ternyata sedang tergeletak gitu. Kata Abu Musa, ada air putih nggak? Ada air putih. Dibacain. Gitu. Udah selesai dibacain, diminumin ke si kepala suku. Gitu. Dengan izin Allah, dengan kuasa Allah. Itu kepala suku yang tadinya nggak bisa bangun, bisa berdiri. Bisa jalan. Bisa ngomong. Waduh, coba bayangin. Orang yang udah lama nggak bisa jalan, nggak bisa bangun, bisa ngomong kan demen dong, girang dong. Girangnya bukan main tuh si kepala suku. Saking girangnya kata si kepala suku kepada orang tadi, iti tadafina syaitan. Kasih nih orang Mekah nih 30 kambing. Kedengeran? Ini sahabat Abu Musa al-Asy'ari mau dikasih kambing 30,
Maaf, katanya, saya tidak bersedia menerima pemberian Anda sebelum Rasul mengizinkan. Coba. Ada nggak orang begini? Jarang. Yang ada juga nggak ada apa-apanya nih. Nggak mau deh. Nggak mau dikasih kambing 30. Pulang, ketemu temannya yang berlima. Kan 6 tadi kan. Kata temennya, udah kamu jampe belum? Saya nggak jampe dia, katanya gitu. Oh, ngapain, katanya kamu? Saya bacain suratul Fatihah. Wah, bagaimana hasil? Bisa bangun tuh kepala suku, bisa jalan, bisa ngomong. Halumma ila Rasul. Ayo kita ketemu Rasulullah. Balik lagi nih, ketemu sama Rasulullah. Begitu ketemu sama Rasulullah, ya Rasulullah kami datang mau mengajukan 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama, ya Rasul, katanya. Bolehkah ada orang sakit dibacain Fatihah? Kata Nabi, Anda la tadri. Kamu nggak tahu. Surah Al-Fatihah itu syifaun, obat. Maknanya boleh. Makanya tadi tuh ibu ini sakit kita bacaan Fatihah. Kedengeran nggak? Hadis Sahih Muslim. Terus nanya lagi, ya Rasul, kalau dengan sebab membacakan Fatihah saya dikasih hadiah, boleh nggak? Boleh. Balik lagi dia. Lumayan dong. Kambing 30, kalau satu kambing 5 juta kan lumayan tuh. Baca Fatihah sekali dapat 150 juta, jarang. Jelas? Jadi gitu maksudnya, Pak. Jadi jangan dicela. Kalau nggak suka, nggak usah. Kalau nggak suka, ini Sya'ban, nggak usah ngomel. Nggak boleh, nggak usah ngatain. Tuh, kalau nggak suka, ya udah nggak usah. Tapi kalau suka karena alasannya kayak tadi, apa salahnya? Kan begitu bukan? Kalau memang ada manfaatnya, kenapa enggak? Kan gitu. Jelas? Ya, Ibu. Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pak Ustadz mau nanya, kita kan sholat, ruku, sujud, duduk karena keadaan ya Pak Ustadz. Terus ada yang bilang lebih bagus jangan duduk semuanya, mesti berdiri pas lagi. Kalau itu kita berdiri, kalau ruku begini sujud baru boleh di kursi kan. Terus ada yang bilang gini lagi Pak Ustadz, sebenarnya lebih bagus kakinya dilonjorin ke apa duduk di bawah, nggak pakai kursi. Terus saya jawab gini Pak Ustadz, saya lihat di Mekah Medina kalau nggak bisa berdiri duduk. Kan beda-beda mazhab katanya Pak Ustadz. Di sana kan mazhabnya apa? Kita di sini kan mazhabnya sampai ontar. Aku tanya dulu Pak Ustadz ya, saya bilang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Baik. Sholat itu boleh dilakukan sambil berdiri, boleh sambil duduk, bahkan boleh sambil berbaring. Pertanyaannya, mana dalilnya? Kata Nabi, sholli qa'iman. Sholatlah kamu sambil berdiri, katanya. Fa'ilam tastati', kalau nggak mampu berdiri karena sakit, kelengan. Toh kelengan nggak? Aduh, kelengan. Kalau berdiri bisa jatuh. Gitu. Sholli qa'idan. Sholatlah sambil duduk. Jadi karena sakit, silakan sambil duduk. Duduk di kursi. Bisa tangkap nggak tuh? Kursi. Fa'ilam tastati' fa'ala jambin. Kalau nggak bisa juga duduk karena sakitnya berat, sholatlah sambil berbaring, katanya gitu. Jadi berdasarkan hadis ini, sholat itu boleh dilakukan berdiri, duduk, sambil berbaring, boleh. Nah, terus bagaimana yang bagus gitu? Selama kita masih punya kemampuan untuk bisa berdiri, gitu. Tapi kalau sujud sakit karena lututnya ada masalah, ada nggak yang begitu? Nah, boleh aja sholat berdiri nih, Allahu Akbar, gitu. Baca Fatihah, baca surah, baca macam-macam, ruku, Allahu Akbar. Sami Allah manamidah. Kalau pas sujud, duduk. Nah, duduk Allahu Akbar. Kenapa? Karena lututnya bermasalah. Ada pengapuran.
Kalau ditekuk sakit. Tuh, kedengeran nggak? Nah, kata Rasulullah, kata ittaqullah mastata'tum. Salatlah atau ibadahlah, bertakwalah pada Allah semampu kamu. Karena nggak bisa sujud karena lututnya sakit. Kalau pas sujud sambil duduk di kursi gini. Itu yang paling umum, standar dilakukan. Itu ya Bu. Nah, di Mekah kayak gitu, di Madinah kayak gitu. Ini bukan soal mazhab, tapi yang bagus kayak gitu. Kalau ibu nyelonjor, gitu bisa juga. Cuman makan tempat. Kedengeran nggak tuh? Nyelonjor. Kalau depannya ada orang gimana? Gitu. Yang paling aman ya begini. Nah, kalau masih bisa berdiri, berdiri. Allahu Akbar. Gitu. Baca Fatihah, baca surat, Allahu Akbar, ruku. Demi Allah manamidah. Terus sujud, nah, duduk. Nah, Allahu Akbar. Gitu. Nah, posisinya mesti lebih rendah dibandingkan waktu ruku. Gitu. Udah, terus duduk, tasyahud kan begini. Duduk, tangannya begini kan. Nah, pada waktu tasyahud, asyhadu an la ilaha illallah, tangannya begini. Nah, terus salam kanan, salam kiri, udah. Udah gitu aja, Ibu. Ya, jelas. Jadi jangan ragu-ragu. Ya, lanjut terakhir satu. Assalamualaikum warahmatullahi Salam. wabarakatuh. Pertanyaan saya, Pak, kalau Idul Fitri atau Idul Adha itu kan sholatnya hanya setahun sekali, Pak ya. Saya pernah dengar ya, Pak. Boleh nggak sih, Pak, kalau orang sedang datang bulan, dia akan melakukan sholat itu datang, tapi dia ikut sholat, cuman dia tidak dalam masjid, mungkin di pelataran gitu, Pak. Kedua pertanyaan saya, Pak, kalau seperti yang Bapak jelaskan tadi tuh mengenai waktu datangnya bulan puasa atau waktu Lebaran, itu kan dari seluruh Indonesia ya Pak ya yang meneliti. Tapi kenapa kita selalu berbeda ya Pak intinya hasilnya? Ya. Terima kasih. Yang pertama tadi apa dulu? Oh, gini. Apakah orang sedang haid gitu boleh ikut sholat Idul Fitri? Gini Ibu, haid, menstruasi itu karunia Allah. Karena kita dalam keadaan mendapatkan karunia Allah, dapat nikmat dari Allah, maka gitu disyukurilah. Gitu. Bagaimana bersyukurnya? Begitu datang haid, alhamdulillah ala kulli halin. Segala puji bagi Allah atas setiap keadaan. Termasuk begitu dapat haid. Karena itu ketika sedang haid, tidak sepatutnya sholat. Kalau mau sholat, mau ngedengerin khutbah, boleh aja. Datang ke tempat, ke arena sholat, dia ngedengerin. Ini khutbah di sini, dengerin sono. Gitu. Kalau pengen ngedengerin. Boleh aja, cuman nggak perlu. Jangan kemudian kita memaksakan terus sholat. Ya. Bisa tangkap ya? Nah kan kalau lagi haid, jangan masuk ke masjid. Nggak boleh masuk ke masjid. Gitu. Jadi kalau gitu gimana? Kalau mau ngedengerin khutbah silakan dengerin aja, masuk ke arena sini, dengerin khutbahnya sini. Itu pertama. Yang kedua apa tadi? Oh, kenapa mesti berbeda? Tadi karena metodenya yang digunakan berbeda. Idealnya kalau hasil ru'yat itu mesti didukung oleh hasil hisab. Itu. Bahwa sekarang ada perbedaan, ya suatu saat akan tidak berbeda. Lagi mana sikapnya? Hormatilah perbedaan. Berbeda nggak apa-apa, nggak usah terus ngatain, nggak usah mencela, gitu. Kedengeran nggak? Hormati aja. Sekarang berpulang pada kita, gitu. Tadi itu pertimbangannya. Kalau ngelihat dari jumlah luas, perangkat, metode yang dikembangkan, gitu. Kemudian hasil yang diperoleh melalui ittifaq kesepakatan para ahli, kesepakatan para ulama, kesepakatan juga kemudian utusan negara sahabat,
Kenapa enggak gitu. Sebaiknya kita hormati itu gitu. Udah capek-capek. Seandainya salah, masa sih orang rame-rame mau bikin dosa? Enggak dong. Ada majelis ulama, ada ilmuwan, ada profesornya, ada ahlinya di bidang ilmu falak, kemudian disaksikan oleh orang banyak, dari perwakilan ormas gitu. Dari sudut kelengkapan sudah memenuhi syarat-syarat yang layak untuk dihormati gitu. Saran saya, ikutin aja itu. Bahwa ibu misalnya, saya nggak mau ikut yang itu, mau ikut yang di masyarakat, ya berpulang pada ibu, silakan aja. Jelas? Cukup ya. Bapak dan Ibu, kalau ada pertanyaan simpan dulu ya. Ahad depan ya sampaikan. Kegiatan bulan Rajab Saban ini penuh terus. Jadi malam Ahad besok itu di masjid Saban. ini juga ada peringatan Isra Mi'raj. Ya, waktunya malam, ba'da Isya. Selanjutnya hari Ahad pagi, materi kajian kita Risalah Al-Mu'awanah, halaman 114. Jadi malamnya ada Isra Mi'raj, paginya pengajian kita berjalan terus selama Pak Ustadz sehat, alhamdulillah. Ya, pengajian kita ini sudah umurnya 30 tahun, terus menerus tiap-tiap hari. Biasa sebelum materi kajian jam 6.45 sampai jam 7 itu kita tadarusan. Sudah masuki surat Al-Hadid, Al-Hasar ayat 3. Tadi juga ada pengumuman jam 13 ini ada juga Isra Mi'raj di Masjid terkenal Pasar Darurat, ya, pasarnya ibu-ibu yang belakang. Jadi terus-menerus kita nimba ilmu, bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akhiri dengan doa, Pak. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaqqil Qur'an wa bi kalamikal qadim wa bi Muhammadin khatamin nabiyyin wa bi haqqi ummil Qur'an allimna al-Qur'an wa faqihna fid din wa allimna ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa rizqan wasi'an wa qalban khashi'an wa lisanan dhakiran wa badanan sabiran wal afwa indal hisab wa najata minan nar. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, lebih kurang mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم
صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه